Salam sejahtera buat kita semua, salam sejahtera buat khususnya buat Pak Wil dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan memulai presentasi kami dengan topik model-model keseimbangan dan efisien pasar pada investasi di pasar modal. Sebelum kami memulai presentasi kami, alangkah baiknya jika kita saling mengenal satu sama lain. Ini adalah teman-teman kelompok saya. Halo, saya Eko Elisateling, Stambuk 1711091. Kevin Kumaro dengan nomor stambuk 1711084. Saya Renaldo Sofyan, Stambuk 1711099. Perkenalkan, nama saya Brian Leser, Stambuk 1711113. Next. Perkenalkan, nama saya Wilson Hamdani, Stambuk 1811902. Saya berasal dari kelas D. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kami akan memulai presentasi kami. Pokok bahasan yang kami akan presentasikan pada hari ini, yang pertama itu capital asset pricing model, yang kedua itu portofolio pasar, yang ketiga itu capital market line, yang keempat itu security market line, dan yang terakhir itu arbitrage pricing model. Capital Asset Pricing Model atau CAPM merupakan sebuah model yang menggambarkan hubungan antara risiko dan return yang diharapkan. Model ini digunakan dalam penilaian harga sekuritas. Model CAPM diperkenalkan pada pertengahan tahun 1960-an oleh Traynor, Sharpe, and Littner. Model CAPM merupakan pengembangan teori portofolio yang dikemukakan oleh Markowitz dengan memperkenalkan istilah baru, yaitu risiko sistematik dan risiko spesifik. Pada tahun 1990, William Sharpe memperoleh Nobel Ekonomi atas teori pembentukan harga aset keuangan yang kemudian disebut Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Budi et al. Menjelaskan bahwa Capital Asset Pricing Model atau CAPM merupakan hasil utama dari ekonomi keuangan modern. CAPM memberikan prediksi yang tepat antara hubungan risiko sebuah aset dan tingkat harapan pengembalian. Walaupun Capital Asset Pricing Model belum dapat dibuktikan secara empiris, Capital Asset Pricing Model sudah luas digunakan karena Capital Asset Pricing Model akurasi yang cukup pada aplikasi penting. Capital Asset Pricing Model mengasumsikan bahwa para investor adalah perencana pada suatu periode tunggal yang memiliki persepsi yang sama mengenai keadaan pasar dan mencari mean variance dari portofolio yang optimal. Capital Asset Pricing Model juga mengasumsikan bahwa pasar saham yang ideal adalah pasar saham yang besar dan para investor adalah para price takers, tidak ada pajak maupun biaya transaksi. Semua aset dapat diperdagangkan secara umum dan para investor dapat meminjam maupun meminjamkan pada jumlah yang tidak terbatas pada tingkat suku bunga tetap yang tidak beresiko. Dengan asumsi ini, semua investor memiliki portofolio yang risikonya identik. Capital Asset Pricing Model menyatakan bahwa dalam keadaan equilibrium, portofolio pasar adalah tangensial dari rata-rata varians portofolio, sehingga strategi yang efisien adalah passive strategi. Capital Asset Pricing Model berimplikasi bahwa premium risiko dari sebarang aset individu atau portofolio adalah hasil kali dari risk premium pada portofolio pasar dan koefisien beta. Asumsi-asumsi model CAPM. Yang pertama, investor akan mendiverifikasikan portofolionya dan memilih portofolio yang optimal sesuai dengan garis portofolio efisien. Kedua, semua investor memiliki distribusi probabilitas tingkat return masa depan yang identik. Ketiga, semua investor memiliki periode waktu yang sama. Keempat, semua investor dapat meminjam atau meminjamkan uang pada tingkat return yang bebas risiko.
Kelima, tidak ada biaya transaksi, pajak pendapatan, dan inflasi. Keenam, terdapat banyak sekali investor sehingga tidak ada investor tunggal yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Semua investor adalah price takers. Ketujuh, pasar dalam keadaan seimbang. Beberapa asumsi di atas memang terlihat kurang realistis asumsi dan sulit kita temui dalam dunia nyata. Jika demikian, mengapa kita perlu membahas CAPM? CAPM adalah model yang bisa bersifat kompleks, bisa menggambarkan realitas di pasar yang bersifat kompleks, meskipun bukan kepada realitas asumsi yang digunakan. CAPM bisa membantu kita menyederhanakan gambaran realitas hubungan return dan risiko dalam dunia nyata yang terkadang sangat kompleks. Jika semua asumsi di atas terpenuhi, maka akan terbentuk suatu pasar keseimbangan atau equilibrium. Dalam kondisi pasar yang seimbang, investor tidak akan bisa memperoleh return abnormal dari tingkat harga yang terbentuk, termasuk bagi investor yang melakukan perdagangan spekulatif. Kondisi tersebut akan mendorong semua investor untuk memilih portofolio pasar yang terdiri dari semua aset berisiko yang ada. Contoh penggunaan CAPM, anggap tingkat return bebas risiko adalah 10%, return harapan adalah 18%. Jika saham YOY mempunyai beta 0,8, berapakah return disyaratkan berdasarkan CAPM? Berikut adalah contohnya. Yang kedua itu portofolio pasar. Portofolio yang berisi dengan semua aktiva yang ada di pasar. Portofolio pasar ini merupakan portofolio yang diversifikasi yang sempurna. Idealnya, semua aktiva berisiko harus dimasukkan ke dalam portofolio pasar. Semua aktiva ini dapat meliputi aktiva keuangan seperti saham, obligasi, opsi atau option, futures, aktiva real seperti emas dan real estate. Lebih ideal lagi jika seluruh aktiva ini melibatkan semua aktiva yang ada di dunia, bukan hanya satu pasar saja. Akan tetapi, di dalam prakteknya, memasukkan semua aktiva yang ada di dunia tidak memungkinkan. Dalam prakteknya, portofolio pasar ini diwakili oleh portofolio yang berisi dengan sekuritas-sekuritas di dalam satu pasar saja. Berikut adalah gambar 6.1, portofolio yang efisien dan portofolio yang optimal. Berdasarkan teori portofolio Markowitz, portofolio yang efisien atau portofolio pasar adalah portofolio yang berada di sepanjang kurva efisien frontier, seperti dalam gambar 6.1 di atas. Titik M pada gambar di atas merupakan titik persinggungan antara garis yang ditarik dari tingkat return bebas risiko dengan efisien frontier yang terdiri dari portofolio aset-aset berisiko. Dalam kondisi pasar yang seimbang, semua investor akan memilih portofolio pada titik M sebagai portofolio yang optimal terdiri dari aset-aset berisiko. Portofolio pada titik M akan selalu terdiri dari semua aset berisiko, sehingga bisa disimpulkan bahwa CAPM portofolio pasar adalah portofolio aset yang berisiko yang optimal. Karena portofolio pasar terdiri dari semua aset berisiko, maka portofolio tersebut merupakan portofolio yang hanya akan terdiri dari risiko sistematis saja. Risiko sistematis ini terkait dengan faktor-faktor ekonomi makro
yang bisa memengaruhi semua sekuritas yang ada. Apa proksi portofolio pasar? Hal yang mungkin dijadikan proksi adalah indeks pasar. Capital Market Line. Garis pasar modal menggambarkan hubungan antara return harapan dengan risiko total dari portofolio efisien pada pasar yang seimbang. Berdasarkan gambar 6.1, terlihat bahwa titik M merupakan titik persinggungan antara garis RFL dengan kurva efisien frontier. Asumsinya, pada pasar yang seimbang, semua investor akan berinvestasi pada portofolio M, karena portofolio M merupakan portofolio aset berisiko yang optimal. Selanjutnya, jika kita tarik garis pada titik RF ke titik L dan menyinggung titik M, maka pilihan investor akan berada pada titik tertentu di sepanjang garis RFM. Pilihan masing-masing investor bisa berbeda-beda, tergantung dari kombinasi porsi dana yang akan diinvestasikan pada aset berisiko dan aset yang bebas risiko. Jika pilihan investor berada pada titik RF, berarti 100% dana investor akan diinvestasikan pada aset bebas risiko. Sebaliknya, jika pilihan investor berada pada titik M, berarti 100% dana investor diinvestasikan pada aset berisiko. Sedangkan, jika pilihan investor berada pada titik-titik setelah titik M, di mana antara titik M dan L, berarti investor menginvestasikan lebih dananya pada aset berisiko dengan porsi yang melebihi 100%. Tindakan ini sering disebut sebagai short selling, yaitu meminjamkan sejumlah dana sebagai tambahan dana untuk diinvestasikan pada aset berisiko atau sehingga total dana yang diinvestasikan adalah 100% plus porsi pinjaman. Jika kurva efisien frontier pada gambar 6.1 kita hilangkan dan hanya kita ambil titik M saja sebagai portofolio aset berisiko yang optimal, maka kita akan mendapatkan garis RFL yang selanjutnya akan disebut sebagai garis CML. Dengan demikian, garis pasar modal atau CML bisa digambarkan seperti pada gambar berikut ini. Gambar di atas merupakan gambar garis pada modal dengan tidak menampilkan efisien frontier. Garis CML tersebut memotong sumbu vertikal pada titik RF. Selisih antara tingkat return harapan dan portofolio pasar atau ERM dengan tingkat return bebas risiko merupakan tingkat return tambahan yang bisa diperoleh investor sebagai kompensasi atas risiko portofolio pasar yang harus ditanggungnya. Selisih return pasar dan return bebas risiko ini disebut juga dengan premi risiko portofolio pasar atau ERM RF. Besarnya risiko portofolio pasar ditunjukkan oleh garis putus-putus horizontal dari RF sampai OM. Kemiringan atau slope CML menunjukkan harga pasar risiko atau market price of risk untuk portofolio yang efisien atau harga keseimbangan return yang diisyaratkan pada pasar untuk setiap 1% kenaikan risiko portofolio. Slope CML dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Contoh, dalam kondisi pasar yang seimbang, return harapan pada portofolio pasar adalah 15%, dengan deviasi standar sebesar 20%. Tingkat return bebas berisiko sebesar 8%. Slope CML akan sebesar 0,15 dikurang 0,08, kemudian dibagi dengan 0,20, akan menghasilkan 0,35. Dengan demikian,
Slope CML sebesar 0,35 ini dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan 1% risiko portofolio, maka tambahan return yang diisyaratkan oleh pasar sebesar 35%. Penjelasan mengenai capital market line. Yang pertama itu, garis pasar modal terdiri dari portofolio efisien yang merupakan kombinasi dari aset berisiko dan aset bebas risiko. Portofolio M merupakan portofolio yang terdiri dari aset berisiko atau disebut dengan portofolio pasar. Sedangkan titik RF merupakan pilihan aset bebas risiko. Kombinasi atau titik-titik portofolio di sepanjang garis RFM merupakan portofolio yang efisien bagi investor. Slope CML akan cenderung positif karena adanya asumsi bahwa investor bersifat risk averse. Artinya, investor hanya akan mampu berinvestasi pada aset yang berisiko jika mendapatkan kompensasi berupa return harapan yang lebih tinggi. Berdasarkan data historis, adanya risiko akibat perbedaan return aktual dan return harapan bisa menyebabkan slope CML yang negatif. Slope negatif ini terjadi bila tingkat return aktual portofolio pasar lebih kecil dari tingkat keuntungan bebas risiko. Yang terakhir adalah garis pasar modal dapat digunakan untuk menentukan tingkat return untuk setiap risiko portofolio yang berbeda. Selanjutnya, yaitu security market line. Garis pasar sekuritas adalah garis hubungan antara tingkat return harapan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis atau beta. Security market line dapat digunakan untuk menilai keuntungan suatu aset individual pada kondisi pasar yang seimbang. Sedangkan capital market line dapat dipakai untuk menilai tingkat return harapan dari suatu portofolio yang efisien pada suatu tingkat risiko tertentu atau standar deviasi portofolio. Formula untuk mendapatkannya dari suatu sekuritas menurut model SML adalah sebagai berikut. Selanjutnya, yaitu return sekuritas yang diisyaratkan. Berdasarkan hubungan tingkat return dengan beta, maka komponen yang membentuk required rate of return terdiri dari tingkat return bebas risiko dan premi risiko. Secara matematis, hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Secara teoritis, harga sekuritas seharusnya berada pada SML karena titik-titik pada SML menunjukkan tingkat return harapan pada suatu tingkat risiko sistematis tertentu. Jika tingkat return harapan tidak berada pada SML, maka sekuritas tersebut undervalue atau overvalue. Cara untuk mengestimasi besar koefisien beta digunakan market model berikut. Market model bisa diestimasi dengan meregress return sekuritas yang ada dinilai dengan return indeks pasar. Selanjutnya, terdapat contoh pengestimasian biaya, pengestimasian beta. Yang pertama,
Kemudian dilanjutkan oleh contoh pengestimasian beta yang kedua. Dan selanjutnya contoh pengestimasian beta yang ketiga. Selanjutnya, analisis dengan model excess return. Persamaan regresi market model dapat dimodifikasi menjadi sebagai berikut. Beta merupakan stope dari garis karakteristik akan menunjukkan sensitivitas excess return sekuritas terhadap portofolio pasar. Meneruskan contoh saham UUU, anggap R sama dengan 5%, maka return saham UUU dan return pasar dapat diubah menjadi seperti tabel di bawah ini. Analisis dengan model excess return. Apabila menggunakan regressi linear sederhana, print out SPSS ditujukan pada gambar di bawah ini. Hasilnya sama dengan cara sebelumnya, yaitu beta sama dengan 1,236607. Faktor-faktor yang mempengaruhi keakuratan estimasi biaya. Estimasi beta. Estimasi beta tersebut menggunakan data historis. Hal ini secara empiris berarti bahwa kita menganggap apa yang terjadi pada beta masa lalu akan sama dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Garis karakteristik dapat dibentuk oleh berbagai observasi dan periode tertentu, dan tidak ada satu periode dan observasi yang dianggap tepat. Dengan demikian, estimasi beta untuk satu sekuritas dapat berbeda karena observasi dan periode waktu yang digunakan berbeda. Nilai alfa dan beta yang diperoleh dari hasil regresi tersebut tidak terlepas dari adanya error, sehingga bisa jadi estimasi beta tidak akurat karena alfa dan beta tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya. Pengujian CAPM. Kesimpulan yang bisa diambil dalam penjelasan mengenai CAPM adalah risiko dan return berhubungan positif. Artinya semakin besar risiko, semakin besar pula returnnya. Yang kedua, ukuran risiko sekuritas yang relevan adalah ukuran kontribusi risiko sekuritas terhadap risiko portofolio. Berikut adalah rumusnya. Jika CAPM valid, maka nilai alfa 1 akan mendekati nilai rata-rata return bebas risiko selama periode pengujian, dan nilai alfa 2 akan mendekati rata-rata premi risiko besar pasar selama periode tersebut. Saya akan mempresentasikan 2.5 Arbitrage Springs Theory. Salah satu alternatif model keseimbangan selain CAPM adalah Arbitrage Springs Theory. Estimasi return harapan dari suatu sekuritas dengan menggunakan APT tidak terlalu dipengaruhi portofolio pasar hanya dalam CAPM. Pada APT, return sekuritas tidak hanya dipengaruhi oleh portofolio pasar, karena ada asumsi bahwa return harapan dari suatu sekuritas bisa dipengaruhi oleh beberapa sumber risiko yang lainnya. APT didasari oleh pandangan bahwa return harapan untuk suatu sekuritas dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko yang menunjukkan kondisi perekonomian secara umum. Faktor-faktor risiko tersebut harus mempunyai karakteristik seperti berikut ini. Ada 3 macam faktor. 1. Masing-masing faktor risiko harus mempunyai pengaruh luas terhadap return saham-saham di pasar. 2. Faktor-faktor risiko tersebut harus mempengaruhi return harapan. 3. Pada awal periode, faktor risiko tersebut tidak dapat diprediksi oleh pasar. Model APT. APT berasumsi bahwa investor percaya bahwa return sekuritas akan ditentukan oleh sebuah model faktorial dan faktor risiko. Sehingga, dalam hal ini, RI sama dengan tingkat return aktual sekuritas I. E dalam kurung RI dalam kurung return harapan untuk sekuritas I. F
sama dengan devisa faktor sistematis F dari nilai harapannya. BI sama dengan sensitivitas sekuritas I terhadap faktor I. EI sama dengan random error. Pada dasarnya, CAPM merupakan model APT yang hanya mempertimbangkan satu faktor risiko, yaitu risiko sistematik pasar. Dalam penerapan model APT, berbagai faktor risiko biasa dimaksud sebagai faktor risiko. Misalnya, Chen, Roll, dan Ross pada tahun 1986 mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi sekuritas, yaitu 1. Perubahan tingkat inflasi. 2. Perubahan produksi industri yang tidak diantisipasi. 3. Perubahan prime rate default yang tidak diantisipasi. 4. Perubahan struktur tingkat suku bunga yang tidak diantisipasi. Model keseimbangan APT. Dalam hal ini, E sama dengan RI sama dengan return harapan dari sekuritas I. A 0 sama dengan return harapan dari sekuritas I bila risiko sistematis sebesar 0. B IN sama dengan koefisien yang menunjukkan besarnya pengaruh faktor dan terhadap return sekuritas I. F dalam kurung bar sama dengan premi risiko untuk sebuah faktor. Dalam kurung misalnya premi risiko untuk F1 adalah E dalam kurung F1 dalam tutup kurung kurang A0. Risiko dalam APT didefinisi sebagai sensitivitas saham terhadap faktor-faktor ekonomi makro dalam kurung BI. Dan besarnya return harapan akan dipengaruhi oleh sensitivitas tersebut. Perbedaan CAPM dengan APT. 1. Dalam CAPM, return sekuritas sangat dipengaruhi oleh portofolio, pasar, dan risiko sistematis. 2. Dalam APT, return sekuritas dipengaruhi bagi berbagai macam faktor yang bisa menjadi sumber risiko. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memperhatikan dan menyimak presentasi kami. Dan sekarang kami akan membuat sesi tanya jawab buat teman-teman kelompok lain dan khususnya buat kelompok 2. Kami mempersilakan untuk menyanggap presentasi kami. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan stay at home.